Majelis Ulama Indonesia mengungkap adanya potensi perbedaan dalam menetapkan awal bulan suci Ramadan Indonesia. MUI juga menghimbau potensi perbedaan yang ada dan jangan sampai mengganggu ukhuwah dan juga kekhusyuan masyarakat dalam menjalankan ibadah puasa nantinya. Sepertinya kita akan ada perbedaan memulai Ramadan karena perbedaan metode yang digunakan. Sebagian ormas sudah menetapkan tanggal 18 Februari adalah awal Ramadan. Tapi kemungkinan itu berbeda dengan yang lain. Jadi yang 18 Februari ini menentukan awal Ramadan karena menggunakan metode hisab wujudul hilal sekaligus menggunakan metode kalender global. Artinya dimanapun melihat bulan maka dia bisa mengikutinya untuk memulai Ramadan atau berlebaran. Seluruh dunia itu disebut dengan namanya wihdatul matali'. Sementara sebagian yang lain menggunakan ketika mereka mau puasa harus imkanur ru'yah. Secara hisab mungkin bisa dilihat dan bisa melakukan dengan ru'yah bil fi'li, melihat langsung apakah ada terlihat bulan atau tidak terlihat. Nah, ini juga menganut pada ta'addudul matali', berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain untuk memulai puasa karena memang tempat yang berbeda seperti hanya malam dan siang yang berbeda seperti Indonesia dengan Amerika. Jadi insya Allah akan terjadi perbedaan awal Ramadan pada 2026 ini. Mungkin ada yang memulai tanggal 18, mungkin ada yang mulai tanggal 19. Kita jadikan ini perbedaan sebagai hikmah untuk menggali ilmu masing-masing metode yang digunakan. Mungkin kita bisa pinter ilmu falak, ilmu astronomi, bisa juga kita mengkaji berkenaan dengan fenomena alam karena yang digunakan ini adalah kalender Hijriah berdasarkan putarannya bulan bukan matahari. Karena itu kita mari jadikan ini yang baik. Jangan sampai perbedaan ini merusak ukhuwah. Menjaga ukhuwah itu wajib bagi kita. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, TPU Karet Bifak Jakarta Pusat selalu dipadati para peziarah dari tahun ke tahun sebagai tanda penghormatan kepada keluarga atau kerabat yang sudah meninggal terlebih dahulu. Tempat pemakaman umum Karet Bifak Tanah Abang, Jakarta Pusat selalu ramai dikunjungi oleh para peziarah dari tahun ke tahun, baik dari Jakarta maupun dari luar kota Jakarta. Bahkan tradisi ini dilakukan untuk menghormati para keluarga dan kerabat yang sudah tiada. Adapun kegiatan yang bisa dilakukan biasanya membacakan doa, membersihkan makam, serta menaburkan bunga. Walaupun di TPU sudah tersedia jasa untuk membersihkan makam, tetapi biasanya para peziarah lebih memilih untuk membersihkan sendiri. Adapun di sekitaran TPU Karet Bifak juga tersedia air kembang, bunga tangkai, bunga tabur untuk mempercantik makam. Kedatangan peziarah musiman ini juga menjadi ladang keuntungan bagi para warga sekitar yang menjadi pedagang. Pemirsa, fenomena alam hujan es melanda kawasan pemukiman di lereng Gunung Merapi, Magelang, Jawa Tengah pada Jumat siang. Meskipun tidak ada korban, maksud kami laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat terus melakukan pemantauan yang ada di wilayah dilanda es hujan. Hujan es melanda kawasan lereng Gunung Merapi di Desa Paten, Kecamatan Dukun pada Jumat siang. Dari video amatir milik warga, hujan es sebesar kerikil berjatuhan dari langit. Menurut Sutarno, Kepala Desa Paten, menuturkan sebelum terjadi hujan es terlebih dahulu hujan deras disertai angin kencang. Ada 5 titik yang tersebar di 2 kecamatan, yakni Kecamatan Dukun dan Sawangan yang dilanda hujan es. Sampai saat ini informasi yang kita terima dan hasil kaji cepat dari tim reaksi cepat kita belum melaporkan tentang kerugian. Dan harapan kami dengan hujan yang begitu lebat, kami berharap sebagai masyarakat untuk selalu waspada dan siaga.
Meski belum ada laporan kerusakan, namun pihak BPBD setempat masih terus melakukan pemantauan di wilayah yang dilanda hujan es. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan ribuan rumah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat terendam banjir. Banjir datang saat warga tertidur membuat sebagian perabotan tidak dapat terselamatkan. Intensitas curah hujan tinggi mengakibatkan ribuan rumah di 6 kecamatan di Kabupaten Cirebon terendam banjir. 6 kecamatan yang terdampak yakni Kecamatan Pangenan, Astana Japura, Lemah Abang, Gunung Jati, Walet, dan Kecamatan Pleret. Permukiman penduduk yang berada tak jauh dari Sungai Singaraja terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Kondisi diperparah setelah sungai meluap. Air datang saat warga tertidur pulas membuat sebagian perabotan tak dapat diselamatkan. Warga pun hanya bisa pasrah dengan kondisi banjir menahun. Curah hujan di sini semalam tinggi apa gimana, Bu? Iya, nggak terang-terang semalam. Dari jam berapa, Bu? Dari asar Dari sore sampai malam itu, Bu? sampai malam, nggak turun-turun. Pas air masuk jam 12. 12 malam. Pada saat itu lagi ngapain, Bu? Lagi istirahat? Tidur, kasur aja kerendam. Oh, nggak tahu apa gimana? Nggak tahu, Mas. Nggak tahu mau itunya besar banjirnya. Barang bangun, aduh kasurnya terendam. Debit air di sejumlah sungai masih tinggi mendekati tanggul. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah agar banjir tidak terus-menerus terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sinkhole atau lubang raksasa di desa Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah terus melebar. Pergerakan tanah terus terjadi memperbesar ancaman bagi permukiman dan juga sumber penghidupan warga. Lubang raksasa di Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Aceh Tengah semakin meluas. Sebelumnya, luas sinkhole diperkirakan mencapai 3.000 meter. Longsoran tebing terus tergerus hingga 5 meter setiap harinya. Kebun dan lahan pertanian warga perlahan hilang. Tanaman yang sebelumnya masih bisa diselamatkan, kini tak lagi dapat dijangkau karena masuk ke zona merah berbahaya. Menganalisa dulu pergerakan tanah itu, karena saya analisa saya kemarin, di situ masih turun, Pak. Mungkin 2 bulan kemudian baru atau 3 bulan baru dapat hasil langkah apa, bentuk penanganan apa yang akan dilaksanakan di titik tersebut. Dan dipastikan segera akan kami laksanakan. Jadi kita menganalisa dulu struktur tanahnya, jangan nanti begitu kita turunkan alat berat, kita mengadakan misalnya pemancangan, semuanya rupanya tanah masih bergerak. Kementerian Pekerjaan Umum masih melakukan kajian untuk menentukan metode penanganan yang paling tepat dan aman. Area terdampak terus dipantau petugas untuk mengantisipasi longsor susulan yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Dari Kabupaten Aceh Tengah, Aceh, Yusradi, iNews melaporkan.